Ada luka yang bisa sembuh dengan waktu, tapi ada luka yang justru membusuk karena pelakunya adalah darah daging sendiri. Bagaimana caramu membenci orang yang separuh jiwanya adalah bagian dari masa kecilmu? Ketika cinta istri dikhianati oleh nafsu suami, dan kasih sayang kakak dikhianati oleh liciknya adik. Selamat datang di neraka yang kubangun dengan tanganku sendiri, karena membiarkan serigala masuk dengan menyamar sebagai saudara. Tokoh utama, Arini, 30 tahun. Lembut, tulus, dan sangat menyayangi keluarga. Arya, 32 tahun. Suami Arini, pekerja keras, namun lemah terhadap godaan. Nisa, 21 tahun. Adik kandung Arini, cantik, tampak polos, tapi manipulatif. Kedatangan badai dalam selimut. Rumah Arini dan Arya, ruang tamu, pagi. Suasana hangat. Arini sedang merapikan dasi Arya. Mereka tampak seperti pasangan ideal. Arini, Nisa sampai terminal jam 10. Kamu bisa jemput, Mas. Arya, aku ada meeting jam 11, sayang. Kenapa dia nggak naik taksi online aja? Arini, dia baru lulus kuliah, belum pernah ke Jakarta sendirian. Ibu nitip banget supaya kita jagain dia selama dia cari kerja di sini. Arya menghela napas, lalu tersenyum tipis. Arya, ya sudah, demi kamu, aku usahain. Depan rumah, siang. Mobil Arya sampai. Nisa turun dengan koper besar. Ia mengenakan pakaian yang cukup modis, mungkin sedikit terlalu terbuka untuk ukuran menginap di rumah kakak ipar. Arini memeluknya erat. Arini, Nisa, ya ampun, makin cantik aja kamu. Nisa, melirik Arya dengan tatapan dalam. Makasih, Mbak. Makasih juga ya, Mas Arya, udah mau jemput Nisa. Arya hanya mengangguk, namun tatapannya tertahan sejenak pada Nisa. Beberapa hari kemudian, momen-momen kecil mulai terjadi. Nisa sering keluar kamar dengan pakaian santai, hot pants, tank top, saat ada Arya. Arini, yang sangat berpikiran positif, tidak merasa ada yang salah. Arini, aku percaya pada suamiku. Aku percaya pada adikku. Bagiku, rumah ini adalah tempat paling aman di dunia. Benih pengkhianatan. Meja makan, malam. Arini sedang di dapur. Arya dan Nisa duduk di meja makan. Nisa sengaja menjatuhkan sendok ke arah kaki Arya. Saat mengambilnya, jemarinya menyentuh kaki Arya. Arya terkesiap, tapi tidak menjauh. Nisa berbisik, Mas Arya, masakan Mbak Arini hambar ya. Mas pasti bosen. Arya, Nisa, jangan gitu. Mbakmu sudah capek masak. Nisa, kalau aku yang masak, aku akan pastiin Mas selalu ketagihan pulang ke rumah. Arini datang membawa air minum. Suasana mendadak kaku. Ruang kerja Arya, tengah malam. Arya sedang bekerja. Nisa masuk membawakan kopi. Nisa, Mbak Arini udah tidur pulas banget. Mas kerja terus, apa nggak capek? Nisa mulai memijat bahu Arya. Arya sempat menolak, tapi akhirnya membiarkan. Kamera fokus pada tangan Nisa yang perlahan turun ke dada Arya. Perubahan sikap. Arya mulai sering pulang terlambat dengan alasan lembur. Nisa sering memakai parfum milik Arini, membuat Arya bingung saat mencium aroma yang sama namun pada wanita yang berbeda. Arini menemukan struk pembelian perhiasan di saku Arya, tapi saat ditanya, Arya berbohong itu hadiah untuk bosnya yang ulang tahun. Puncak konflik dan pengungkapan. Kamar Nisa, sore. Arini hendak menaruh baju setrikaan di kamar Nisa saat Nisa sedang mandi. Arini melihat ponsel Nisa menyala di atas tempat tidur. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul dari, Mas A. Aku kangen wangi kamu semalam. Nanti kalau Arini tidur, aku ke kamarmu ya. Dunia Arini seolah runtuh. Jantungnya berdegup kencang. Ia gemetar membuka galeri foto di ponsel itu. Isinya penuh dengan foto-foto mesra, bahkan beberapa foto tidak pantas antara suaminya dan adik kandungnya sendiri. Puncak konflik. Ruang tengah, malam hari. Hujan deras di luar, petir sesekali menyambar memberikan efek lampu kilat ke dalam. Ruangan yang remang-remang. Arini berdiri mematung di dekat meja makan. Tangannya gemetar hebat memegang ponsel Nisa. Arya baru saja masuk dari pintu depan, mengusap wajahnya yang lelah. Nisa keluar dari dapur membawa segelas susu, berpakaian daster sutra tipis yang sangat tidak pantas di depan ipar. Arini, suara rendah, tertahan. Mas, Nisa, duduk, aku mau tanya sesuatu. Arya, bingung, mencoba mendekat. Rin, kamu kenapa belum tidur? Kok gelap-gelapan gini? Arini, membanting ponsel ke atas meja kayu dengan keras.
Bunyi Braak memecah kesunyian. Jelaskan ini. Sekarang, Arya dan Nisa saling lirik. Arya mengambil ponsel itu. Wajahnya seketika pucat pasi. Matanya terbelalak melihat foto-foto mereka di sebuah hotel minggu lalu. Arya, gagap, Rin, ini cuma salah paham. Aku bisa jelasin, ini. Arini, meledak. Salah paham sebelah mana, Arya? Itu foto kamu, itu punggung kamu, dan itu adikku. Adik kandungku yang aku rawat dari kecil sejak ibu nggak ada. Nisa, mulai menangis buaya. Mbak, maafin Nisa. Nisa nggak bermaksud. Mas Arya yang mulai duluan, Mbak. Arya, terkejut. Apa kamu bilang, Nis? Kamu yang bilang kamu kesepian di rumah ini. Arini, tertawa getir, air mata mengalir deras. Luar biasa, kalian bahkan saling lempar kotoran sekarang. Kalian berzina di belakangku, di rumah ini, di saat aku sujud mendoakan keselamatan kalian berdua. Arini melangkah mendekati Nisa. Nisa mundur ketakutan sampai terpojok ke dinding. Arini, Nisa, aku kasih kamu tempat tinggal, aku kasih kamu uang, aku anggap kamu anakku sendiri karena kita nggak punya siapa-siapa lagi. Kenapa harus suamiku, Nis? Kenapa bukan laki-laki lain di luar sana? Nisa, tiba-tiba nada suaranya berubah, dari memelas menjadi tajam dingin. Karena Mas Arya yang mau, Mbak. Mbak terlalu sibuk jadi istri sempurna. Mbak terlalu membosankan. Mas Arya itu butuh warna, dan Mbak cuma punya warna abu-abu. Plak, Arini menamparkan Nisa dengan seluruh kekuatannya. Nisa tersungkur, sudut bibirnya berdarah. Arya, Arini, cukup, jangan main fisik. Arini, beralih ke Arya, matanya merah penuh kebencian. Kamu belain dia, di depan istri sah kamu belain pesina ini. Dengarkan aku, Arya, detik ini, haram bagimu menyentuh ujung kuku aku lagi. Arya, mulai memohon, berlutut. Rin, tolong, demi masa depan kita, jangan begini. Aku hilaf, setan yang goda aku, Rin. Aku sayang kamu. Arini, jangan bawa-bawa setan. Setannya itu kalian berdua. Setannya ada di dalam rumah ini selama ini. Arini berjalan ke arah pintu besar, membukanya lebar-lebar. Angin dingin dan uap hujan masuk ke dalam rumah. Arini, ambil semua barang-barang kamu, Nisa. Dan kamu Arya, pergi bersamanya. Aku nggak mau satu detik pun sisa napas kalian tertinggal di rumah ini. Pergi, Arya, Rin, ini hujan deras, kamu tega. Arini, suara dingin sedingin es. Hujan ini nggak sebanding sama badai yang kalian buat di hati aku. Keluar, atau aku panggil warga untuk arak kalian berdua telanjang malam ini juga. Nisa, dengan wajah dendam, berdiri dan menarik kopernya yang sudah disiapkan Arini di pojok ruangan. Arya berdiri dengan bahu merosot, tampak hancur tapi tak punya pilihan. Arini, menatap Nisa untuk terakhir kalinya. Nisa, mulai malam ini, aku nggak punya adik. Dan buat kamu Arya, terima kasih sudah menunjukkan kalau ipar memang benar-benar maut bagi rumah tanggaku. Arini membanting pintu setelah mereka keluar. Ia luruh di balik pintu, menangis sejadi-jadinya sambil memeluk dadanya yang sesak. Kehancuran dan penutup, pengusiran. Arini melemparkan koper Nisa keluar rumah di tengah hujan deras. Arini, keluar, kalian berdua, keluar dari rumah ini. Ini rumah yang aku bangun dengan air mata dan doa, jangan kalian kotori lagi. Arya, Arini, tolong, maafin aku. Arini, maaf itu milik Tuhan, Arya. Bagi aku, kamu dan dia sudah mati. 6 bulan kemudian, Arini tampak lebih segar, meski matanya menyimpan luka yang dalam. Ia sedang mengurus proses perceraian di pengadilan. Sementara itu, terlihat potongan adegan Arya dan Nisa yang hidup luntang-lantung. Hubungan mereka yang diawali pengkhianatan penuh dengan kecurigaan dan pertengkaran setiap hari karena Arya kehilangan pekerjaannya akibat skandal tersebut. Arini, dulu aku takut kehilangan, tapi sekarang aku sadar, kehilangan duri dalam daging adalah sebuah anugerah. Ipar memang maut, jika kita membiarkan pintu kepercayaan terbuka tanpa penjaga.